Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kamarudin MKom selaku dosen pengampu mata kuliah AIK 4 yaitu Islam dan ITEX, serta rekan-rekan mahasiswa S1 Informatika OM Banjarmasin yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif dengan NIM 24552011100015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan pemaparan komprehensif yang merangkum seluruh perjalanan perkuliahan kita, yaitu dimulai dari kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama hingga pembedahan mendalam materi dari kelompok 1 hingga ke kelompok 12. Mengulas kembali pertemuan pertama lalu, Bapak Kamarudin MKom telah menekankan lisan outline yang mencakup peraturan perkuliahan, metode CBSA, hingga rangkuman tugas. Beberapa aturan kunci yang wajib kita ingat adalah yang pertama yaitu presensi dan kedisiplinan. Batas toleransi untuk keterlambatan perkuliahan adalah 15 menit dan presensi offline itu wajib terpenuhi. Yang kedua yaitu metode CBSA, yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada keaktifan mahasiswa melalui diskusi kelompok dan closing dari dosen. Dan yang ketiga yaitu ketentuan tugas video. Bobot UAS-nya adalah 40%. Tugas videonya wajib berformat landscape, tidak boleh potret, diunggah ke YouTube, dan dikirim via email. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pendidikan AIK 4 di Prodi Informatika OM Banjarmasin memiliki peran strategis dalam membekali mahasiswa agar cerdas secara intelektual dan berakhlak mulia. Di era modern sekarang ini, iptek sangat berkembang dengan pesat. Islam menegaskan bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan dan juga agama. Al-Quran dan Sunnah menuntut umat manusia untuk selalu meneliti alam semesta yang disebut dengan ayat kauniyah, menguasai teknologi, dan memelihara tatanan sosial demi terwujudnya kemaslahatan rahmatan lil alamin. Rangkaian materi dari kelompok 1 hingga 12 ini disusun untuk membangun pemahaman Islam yang holistik. Memasuki bab 2 yaitu pembahasan, mari kita bedah klaster pertama. Pada pertemuan pertama dibawakan oleh kelompok pertama dengan judul Islam dan Filsafat Ilmu Pengetahuan. Singkatnya, filsafat ilmu mengkaji 3 pilar utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berbeda dari bara sekuler, ilmu dalam Islam terintegrasi dengan tauhid. Wahyu ditempatkan sebagai sumber kebenaran absolut, sementara akal dan observasi empiris berfungsi untuk memahami dan mengembangkannya. Masuk ke pertemuan kedua yaitu tentang sejarah perkembangan iptek. Wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah perintah riset dan observasi. Kejayaan Islam di Baitul Hikmah, Baghdad, dan Cordoba melahirkan tokoh besar. Beberapa di antaranya yaitu Ibnu Sina yang ahli di bidang medis, Al-Khawarizmi penemu aljabar dan algoritma basis komputasi kita, Ibnu Al-Haytham yaitu bapak optik, serta Ad-Jahrawi pelopor medis. Masuk ke pertemuan ketiga yaitu etika Islam dalam iptek. Pengembangan teknologi wajib dikendalikan oleh etika. 5 prinsip utamanya yaitu adalah tauhid, kemaslahatan, terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, tidak merusak, terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, tanggung jawab, dan keseimbangan. Di era digital saat ini, prinsip tabayun dan adab berkata baik atau diam menjadi benteng dari hoax dan cybercrime di dunia nyata. Lanjut ke pembahasan kelompok 4 yaitu dengan judul Islam dan Sains Modern. Singkatnya, Islam dan sains bersifat komplementer. Al-Quran memuat lebih dari 750 ayat kauniyah. Dalam surat Al-Imran ayat 191, Allah memuji ulul albab yang memadukan zikir dan pemikiran kritis atas penciptaan alam. Baik, selanjutnya masuk pada klaster aplikasi, dimulai dari kelompok 5 dengan judul Islam dan Teknologi Informasi. Isyarat teologis TI ada dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 tentang sultan atau ilmu, dan Quran surah Al-Jasiyah ayat 13 tentang penentukan alam. TI adalah pedang bermata dua. Tergantung dari penggunaannya bernilai ibadah jika didasari oleh niat baik, cara halal, muatan bermanfaat, dan tidak dilakukan untuk maksiat, dan juga tidak melalaikan salat. Lanjut ke materi kelompok 6 yaitu Islam dan Bioetika. Bioetika Islam menetapkan bahwa cloning, terapeutik, dan penggunaan
stem cell. Hukum asalnya itu mubah untuk pengobatan medis demi keselamatan jiwa, hips and nafs. Namun, cloning reproduktif manusia diharamkan mutlak karena itu bisa merusak nasab serta martabat. Masuk ke materi kelompok 7, Islam dan pelestarian lingkungan. Alam diciptakan dalam keseimbangan atau mizan. Manusia diamanahi peran sebagai khalifah, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Quran surah Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang larangan perusakan bumi, dan Quran surah Ar-Rum ayat 41 mengingatkan kita bahwa krisis ekologi adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Masuk ke materi kelompok 8, yaitu prinsip ekonomi di syariah di era digital. Transaksi e-commerce dan fintech hukum asalnya adalah mubah, namun wajib terbebas dari riba, yaitu bunga pinjol ilegal, garar, yaitu ketidakjelasan aset, dan maisir, judi online atau spekulasi, dan lain sebagainya. Sesuai kaidah la darar wa la dirar, teknologi finansial harus membawa kemaslahatan bagi umat. Mari kita selesaikan 4 materi terakhir, dimulai dari kelompok 9 dengan judul Islam dan Kesehatan. Kesehatan Islam bersifat holistik dan mencakup fisik dan jiwa, taharah, wudu atau mandi, serta menjaga kehigienitas hidup. Pola hidup sehat diwujudkan lewat konsumsi pangan halal dan thayyiban, tidak berlebihan atau israf, serta menjaga kesehatan mental dengan zikir dan salat. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu Islam dan pendidikan. Pendidikan Islam mencakup tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib untuk mencetak insan kamil yang seimbang secara spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Pendidikan Islam menolak dikotomi ilmu melalui paradigma tauhid, sebagaimana yang diterapkan oleh Pondok Guntur, UIN Malang, dan IIOM di Malaysia. Lanjut ke materi Islam dan seni. Hukum asal seni adalah mubah dan dapat bernilai ibadah jika digunakan untuk dakwah. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Batasan itis melarang patung 3 dimensi utuh yang mengarah pada syirik dan musyrik atau tarian vulgar. 4 prinsip seni Islam meliputi tauhid, abstrak, non-figuratif, yaitu kaligrafi dan geometri, harmoni keseimbangan, serta nilai fungsionalnya. Lanjut ke materi terakhir, yaitu Islam dan politik global. Politik atau siasah berlandaskan tauhid dengan 4 pilar utama, yaitu keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan. Secara khususnya, Muhammadiyah menunjukkan paradigma progresif dengan membedakan politik praktis dari politik kebangsaan atau high politics melalui penguatan masyarakat dan kontribusi nyata amal usaha Muhammadiyah yang disingkat dengan AUM. Tibalah kita pada bagian terakhir, yaitu penutup. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sintesis materi dari kelompok 1 hingga 12 membuktikan bahwa ajaran Islam bersifat komprehensif dan solutif terhadap perkembangan zaman. Islam tidak menghambat kemajuan ipteks, melainkan memberikan bingkai etika maqasid al-syariah agar sains dan teknologi mendatangkan rahmatan lil alamin. Sebagai mahasiswa informatika, kita dituntut untuk menguasai keahlian teknis, yaitu hard skill, sekaligus membentengi diri dengan keislaman, yaitu soft skill. Mari kita menjadi produsen teknologi yang bijak dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian video review UAS AIK 4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Kamarudin M.Com atas bimbingannya selama 1 semester ini, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video saya pada hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.